Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Ibu Rosanah SS MIKOM AMIPR CPS selaku dosen pembimbing komunikasi digital. Selamat datang mengenai presentasi tugas UTS komunikasi digital di sesi saya. Mengenai pepatah tak kenal maka tak sayang, mohon izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Vina Answadila, nomor induk mahasiswa 240501010054 dari kelas KM 103. Terkait dengan soal UTS yang Ibu berikan, soal nomor 1 berkaitan dengan komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi. Pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Secara etimologi, istilah dari komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication, atau menurut asal kata bahasa Latin communicatus, yang bersumber dari kata komunis, yang memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan dan kesamaan makna. Beberapa istilah komunikasi menurut para ahli, yang pertama dari Bernard Berlesen dan Gary A. Steiner, komunikasi merupakan transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagaimananya dengan menggunakan simbol, kata, gambar, figur, grafik, dan tindakan atau proses transmisi. Yang kedua, Karl Il Hovland. Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seorang komunikator menyampaikan rangsangan, biasanya dengan lambang verbal untuk merubah perilaku orang lain atau komunikat. Dari definisi para ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses atau tindakan menyampaikan suatu pesan dari pengirim ke penerima melalui suatu media yang bisa saja terjadi gangguan. Contoh komunikasi yang kita sering temui di kehidupan kita sehari-hari, contohnya seperti interaksi di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Yang kedua, pertemuan komunitas. Pertemuan komunitas tentunya akan membicarakan bagaimana acara tersebut, bagaimana acara ke depannya, dan apa agenda yang akan diadakan ke depannya. Yang ketiga, gathering. Gathering seperti pertemuan keluarga, tentunya antara satu saudara dengan saudara yang lain mungkin yang tadinya tidak bertemu dan di situ dipertemukan, mereka akan saling berkomunikasi dengan bertanya kabar, bertanya bagaimana pekerjaan saat ini, bertanya bagaimana, eee, hal apa yang sedang dikerjakan dan sebagaimana mestinya. Nah, nomor 4 yaitu pidato publik yang sering kita ketahui akhir-akhir ini mengenai presiden kita yang baru, banyak kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dirubah. Nah, di situ terjadi, pidato publik, yaitu yang disampaikan oleh presiden kita, Bapak Prabowo, kepada masyarakat luas. Seperti contohnya, eee, pemberian gizi kepada, eee, sekolah-sekolah dengan makanan bergizi, nah seperti itu. Nah, nomor 5 wawancara kerja. Tentunya kalau kita mau mendaftar kerja pastinya ada interview. Nah, interview ini pastinya ada komunikasi dua arah antara HRD dengan si pelamar kerja. Nah, di interview ini pastinya komunikasi dua arah karena apa? Karena di situ HRD ingin mengetahui, skill-skill dari, pelamar ini dengan menggunakan cara komunikasi tersebut. Nah, yang keenam negosiasi. Negosiasi ini juga, mmm, negosiasi ini juga menggunakan komunikasi dua arah, yaitu di mana contohnya misal kita ingin membeli mobil, tentunya, si pembeli menegosiasi kepada si penjual. Nah, di sini terjadi negosiasi dua arah atau komunikasi dua arah yang nantinya akan menghasilkan satu keputusan
atas harga mobil yang akan dibeli. Selanjutnya mengenai kategori komunikasi. Apa saja sih kategori komunikasi? Terdapat dua kategori komunikasi, yaitu yang pertama pesan verbal dan yang kedua pesan nonverbal. Di sesi ini saya akan lebih fokus untuk membahas pesan nonverbal sesuai dengan soal yang Ibu berikan. Apa itu pesan nonverbal? Pesan nonverbal merupakan suatu bentuk komunikasi tanpa menggunakan kata atau kalimat, namun menyampaikan pesan melalui gestur tubuh dan hal lain selain kata. Berikutnya, fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi. Yang pertama yaitu penguatan pesan verbal, di mana dengan adanya pesan nonverbal dalam komunikasi dapat lebih mempertegas dan memperkuat makna pesan verbal tersebut. Yang kedua, melengkapi pesan verbal, di mana melengkapi dan memperkaya makna dari pesan verbal. Yang ketiga, menyampaikan pesan secara lebih kuat dan efektif. Melalui bahasa tubuh dan wajah tetap lebih kuat dan efektif menyampaikan pesan. Yang keempat, membantu memahami antara komunikator. Dengan latar belakang kebudayaan dan bahasa yang berbeda, menggunakan pesan nonverbal tentunya akan sangat lebih membantu pemahaman seseorang. Yang kelima, mempengaruhi pikiran bawah sadar. Pesan nonverbal secara tidak langsung akan mempengaruhi pikiran bawah sadar kita sendiri. Yang keenam, mengungkapkan perasaan, pendapat, ide, dan gagasan. Pesan nonverbal tentunya akan lebih bersifat jujur dan spontan saat dikatakan. Bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam pembelajaran jarak jauh? Komunikasi nonverbal dapat membantu meningkatkan keefektifan berkomunikasi dan mempermudah komunikator dalam berkomunikasi. Dalam kuliah online seperti Visi Unsia yang sedang saya jalani saat ini selaku mahasiswa Unsia, pesan nonverbal sangat membantu keefektifan dalam belajar. Komunikasi antara dosen dan mahasiswa saat video conference atau video pembelajaran akan jauh lebih efektif menambah pemahaman mahasiswa dalam mengolah kata per kata yang disampaikan oleh dosen dengan adanya pesan nonverbal. Apalagi seperti yang kita ketahui, mahasiswa Unsia tidak bertempat tinggal di satu wilayah. Pastinya banyak sekali perbedaan budaya dan cara mereka berkomunikasi atau logat. Oleh karena itu, adanya pesan nonverbal akan lebih membantu tersampaikannya materi pembelajaran lebih mudah dipahami. Soal selanjutnya, apa yang disebut komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi dikatakan baik dan efektif ketika pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat lebih jelas dan mudah dipahami oleh komunikan. Hal ini bisa dilihat dari respon atau feedback dari komunikan tentang pemahamannya mengenai pesan yang disampaikan. Dengan penyampaian pesan yang baik dan efektif, bisa dilihat juga dengan tidak terjadinya salah persepsi atau komunikan dengan komunikator atau yang biasa kita sebut miskomunikasi, sehingga antara komunikan dan komunikator menjadi satu pemikiran dalam pesan yang disampaikan. Kapan dan mengapa kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi yang baik dan efektif diperlukan dalam berbagai situasi seperti saat menyelesaikan konflik, menjalin hubungan dengan rekan kerja, saat bekerja di dunia pekerjaan, pastinya juga sangat memerlukan komunikasi, mempromosikan suatu brand atau produk, dan mendapatkan sebuah pekerjaan seperti saat interview. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Apa saja yang kita kerjakan pastinya perlu dengan melalui proses komunikasi. Dengan komunikasi, kita dapat banyak berinteraksi dengan sesama makhluk sosial. Kita dapat membantu memahami satu sama lain, membangun sebuah hubungan, mengembangkan ilmu pengetahuan, meningkatkan bisnis atau kinerja,
serta menyatakan identitas diri. Menurut saya, tantangan menciptakan komunikasi yang baik dan efektif tantangan terbesar dalam menciptakan komunikasi yang baik dan efektif adalah kurangnya informasi atau miskomunikasi. Dengan ini, rumor, hoaks, dan kabar angin akan lebih mudah berkembang biak karena kesalahpahaman yang tidak ditangani serta gangguan pekerjaan dalam individu kolaboratif. Terima kasih Ibu atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila salah pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.